Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali ajmain amma ba'du. Teman-temanku semua yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa dapat bertemu walaupun hanya dalam video. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi, penuh kecerdasan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita merupakan umat Nabi yang taat dan kita dapat menantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semua, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sabar dan ikhlas. Nah, sebagai seorang atau sebagai orang mukmin seharusnya kita berbahagia. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah berkata bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Nah, contohnya saja saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala namun kita tak bersabar, maka pahala akan menanti kita. Dan ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala namun kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan hikmah dari cobaan tersebut. Ya, walaupun dalam menghadapi cobaan tersebut kadangkala kita merasa sangat berat, merasa cobaan itu terlalu berat untuk kita hadapi, dan mungkin kita selalu dalam menjalani ujian itu kita selalu berburuk sangka kepada Allah. Teman-temanku sekalian, percayalah bahwa setiap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, insya Allah kita akan dapat melewatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan dan ia mendapatkan siksaan dari apa yang ia bekerjakan. Dari ayat tersebut maka kita tidak mungkin tidak dapat melewati cobaan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah sendiri sudah berjanji dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 tadi bahwasannya Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Ya, meski walaupun dalam menjalani cobaan tersebut kita sering kali mengeluh seperti, ya Allah, kenapa cobaan ini selalu berat? Ya Allah, saya tidak dapat melewati cobaan ini. Nah, teman-temanku sekalian, itu merupakan suatu tindakan yang tidak benar. Maka marilah dari sekarang kita rubah pelan-pelan. Saat mengalami cobaan dari Allah, marilah kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, walaupun tidak dipungkiri bahwasannya setiap kita menerima cobaan dari Allah, kita mengeluh, menangis, itu tidak apa-apa teman-teman semua. Tetapi lakukanlah itu sewajarnya, jangan lakukan itu berlebihan atau berlarut-larut. Karena sesungguhnya Allah tidak suka melihat hambanya yang suka mengeluh atau bersedih berlarut-larut atau bahkan sampai berputus asa. Kenapa demikian? Karena ketika orang yang berputus asa itu cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik, cenderung melakukan hal-hal tanpa memikirkan itu dosa atau tidak, dan Allah tidak suka orang-orang yang... Teman-temanku sekalian, marilah kita menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan bersabar. Ya, walaupun dalam menghadapi cobaan tersebut mungkin ada kalanya kita jatuh terlebih dahulu, namun percayalah teman-temanku semua bahwasanya kita dapat melalui itu. Pelan-pelan kita akan coba memahami cobaan tersebut, pelan-pelan kita akan terbiasa dengan cobaan tersebut dan akan merubah cobaan tersebut menjadi nikmat bagi kita. Nah, kenapa cobaan itu berubah menjadi nikmat? Teman-teman semua perlu kita syukuri bahwasanya setiap kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa kita sadari kita akan menjadi dekat kepada Allah,
kita akan semakin rajin beribadah kepada Allah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Marilah teman-teman marilah kita menghadapi setiap cobaan yang diberikan oleh Allah dengan tenang, dengan sabar, dan dengan ikhlas. Teman-teman semua, tadi kan kita sudah bahas tentang biasanya kita menghadapi cobaan itu dengan banyak mengeluh seperti, ya Allah sepertinya saya tidak kuat dengan cobaan ini, ya Allah saya ingin menyerah saja. Mari kita ubah pola pikir kita setiap mengalami cobaan. Marilah setiap kita mengalami cobaan dari Allah, kita berpikir, kita tanamkan ini dalam hati kita, ya Allah, mungkin Allah sedang mencoba saya dengan cobaan ini agar saya lebih dekat dengan Allah, agar saya tambah rajin beribadah kepada Allah. Mungkin ini terdengar sangat, ya itu kan gampang, cuma diomongin, itu kan cuma teorinya saja. Nah, teman-temanku semua, sebenarnya kunci dari kesabaran itu sendiri adalah keyakinan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan diri kita terhadap Allah serta akhirat nantinya. Ketika kita selalu menghadapi cobaan itu dengan sabar, ikhlas, dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah akan permudah kita melalui cobaan tersebut. Allah akan janjikan pahala yang besar untuk kita di hari-akhir kelak. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.